Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, baik kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama saya adalah Baharudin. Saya adalah seorang murid dari Pondok Pesantren Al-Musanna yang dipimpin oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah Latas. Yang mana insya Allah setiap ada kesempatan, saya insya Allah akan selalu upload video di YouTube. Dan semua yang berhubungan dengan peribadahan, dan kehidupan sehari-hari untuk bekal di masyarakat, insya Allah kita bisa bahas di channel ini. Bagi kalian yang ingin mensupport atau ingin membantu akan channel ini, silahkan di like video ini dan di subscribe. Nah, jadi di video ini kita akan membahas tentang permasalahan hukum mengakikahkan anak yang keguguran. Jadi di video ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum untuk mengakikahkan seorang anak yang lahirnya dalam keadaan keguguran, alias anak itu keguguran. Apakah disunahkan pada kedua orang tuanya atau tidak disunahkan. Jadi akikah itu adalah sebagai wujud syukur bagi orang tuanya kepada seorang anak tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniainya seorang anak. Nah, pada hari yang ketujuh, bagi seorang tua itu disunahkan untuk mengakikahkan untuk anaknya dan juga menamai anak tersebut dan juga mencukur akan rambutnya. Sebagaimana yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatin tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamna. Kata Rasulullah SAW, setiap manusia itu adalah suatu jaminan, suatu gadaian, yang mana gadaian itu bisa terlunaskan dengan akikah. Dan disunahkan untuk mengakikahkan, menyembeli untuk si anak tersebut di hari ketujuh. Dan juga dicukur rambutnya dan diberikan nama, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kalau misalkannya seorang anak tersebut itu keguguran, alias dia meninggal? Apakah masih disunahkan bagi orang tuanya untuk mengakikahkan anak tersebut atau tidak? Maka masalah ini itu bisa diperinci dari dua bagian. Yang pertama, apabila seorang anak itu yang keguguran dalam kandungannya, umurnya itu belum sampai 4 bulan, maka tidak disunahkan bagi orang tuanya untuk mengakikahkan akan anak tersebut. Karena di umur kurang daripada 4 bulan tersebut, itu roh si anak atau ruhnya si anak itu belum dimasukkan ke dalam diri si anak tersebut, alias itu baru jasadnya saja, belum ada rohnya. Dan yang kedua, apabila si anak tersebut yang keguguran itu di kandungannya sudah berumur 4 bulan atau berumur 120 hari, maka disunahkan bagi orang tuanya tersebut itu untuk mengakikahkan akan anak yang keguguran tersebut. Maka disunahkan bagi orang tuanya itu untuk mengakikahkan akan anak atau bayi yang keguguran di waktu tersebut. Karena di 4 bulan itu seorang anak atau seorang bayi yang berada di dalam kandungan itu sudah dihembuskan ruh ke dalam jasadnya. Dan ini adalah pendapat yang sesuai dengan pendapat yang dipakai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi hukumnya itu sangat dianjurkan bagi orang tua untuk mengakikahkan seorang anaknya tersebut, walaupun dia itu sudah meninggal anaknya itu dalam kandungan alias keguguran. Kalau misalkannya si anaknya itu sudah di dalam kandungan berumur 4 bulan atau 120 hari. Nah, apabila si bayi yang keguguran itu di dalam kandungan adalah seorang bayi laki-laki, maka disunahkan bagi orang tuanya untuk menyembelih 2 ekor kambing. Dan apabila ternyata bayinya itu yang keguguran adalah anak perempuan, maka disunahkan bagi orang tuanya itu untuk mengakikahkan 1 ekor kambing kalau misalkannya berjenis kelamin perempuan. Nah, bagaimana kalau misalkannya belum jelas kelamin si anak tersebut, entah dia perempuan atau laki-laki? Maka di sini untuk kehati-hatian bagi si orang tuanya itu mengakikahkan si anak yang keguguran tersebut di umur 4 bulan lebih atau di umur 4 bulan itu adalah 2 ekor kambing. Karena siapa tahu anak tersebut itu adalah berupa berjenis kelamin laki-laki. Gimana kalau misalkannya seorang tua itu memiliki kecukupan yang lebih? Maka dianjurkan, disunahkan bagi orang tuanya itu untuk menyembelih 2 ekor kambing lebih, ya, lebih daripada 2 ekor kambing. Kalau misalkannya si orang tuanya itu memiliki kecukupan.
atau dia menyembelih akan satu ekor sapi atau onta. Kalau misalkannya dia memiliki kecukupan yang lebih bagi orang tua tersebut. Nah, hukum sunnah ini itu disesuaikan dengan kemampuan si orang tua tersebut, si orang tua anak itu, ya. Kalau misalkannya dia hanya mampunya satu ekor kambing, maka mengakikatkan satu ekor kambing. Kalau dia misalkannya diberi kemampuan lebih, maka disunahkan lebih banyak, lebih bagus. Dan seandainya si orang tua ini dia nggak mampu untuk menyembelih kambing, dia hanya mampu untuk menyembelih misalkannya seperti ayam atau hewan-hewan yang lainnya, bebek atau yang lainnya, maka itu diperbolehkan karena wujud syukur dia telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang anak. Dan insya Allah kalau misalkannya anak tersebut itu sudah berumur 4 bulan dalam kandungan walaupun keguguran, maka dia bisa membantu akan orang tuanya nanti di akhirat. Bisa menyelamatkan akan orang tuanya nanti di akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya bayi yang keguguran itu akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila si bayi tersebut yang keguguran itu melihat akan kedua orang tuanya itu di dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bilang kepada laki-laki tersebut, kepada bayi yang keguguran tersebut, "Kenapa engkau menundukkan akan kepalamu?" kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata laki-laki tersebut, "Saya melihat kedua orang tuaku itu masuk dalam neraka." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Naikkanlah kepalamu karena saya akan memasukkan kedua orang tuamu ke dalam surga." Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang banyak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.